Tapi Allah itu posesif pada kita, seperti seorang kekasih posesif atau merasa memiliki terhadap kekasihnya. Biasanya banyak yang dilarang untuk kekasih tersebut. Misalnya, jangan makan anu, jangan makan anu. Itu bukan karena melarang, bukan karena benci. Melarang justru karena cinta. Begitupun juga Allah itu ketika sedang cinta kepada hamba-Nya, Allah ini sangat posesif, seolah-olah mengurung hamba-Nya dalam satu komunitas yang membosankan, yang komunitas kecil, padahal sedang dicintai oleh Allah. Mungkin barangkali karena aktivitas harian Yanto ini banyak kegiatan kumpul-kumpul yang dulu dilakukan, sekarang tidak dilakukan. Seolah kita kemudian merasa ada yang hilang dalam hidup kita, padahal sebenarnya Allah sedang memberikan yang terbaik ke dalam diri kita. Tandanya kita selalu diberikan rasa semangat ingin mengamalkan diri, sehingga waktu yang biasa kita gunakan untuk nongkrong, waktu yang biasa kita gunakan untuk melantur, menggosip, gitu. Terus kemudian waktu yang biasa kita gunakan untuk main, pelan-pelan waktu itu hilang, berkurang, berganti menjadi waktu ibadah. Itu sedang diposesifi oleh Allah, seolah kita ini dikurung dalam sangkar. Itu sebetulnya sedang dicintai oleh Allah, seolah-olah Allah melarang kita agar tidak berkumpul dengan kumpulan yang sekiranya akan mencelakakan rohani kita. Itu bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah sayang kepada kita. Cirinya atau tandanya kita selalu diberikan semangat ibadah, itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Juga sebagian lagi tanda kecintaan Allah kepada kita, kita ini selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Sesuatu yang mutlak milik Allah itu adalah sifatnya, bukan materi dunia. Mutlak milik Allah itu sifatnya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba dan memang cinta itu yang kita cari, Allah ini selalu memberikan segalanya kepada hamba tersebut. Bahkan yang terbaik itu, sesuatu yang paling berharga itu sering diberikan. Seperti suami kepada istri, istri kepada suami, kan bagian yang paling berharga di dalam dirinya kan saling diberikan, ya. Begitupun juga Allah ketika cinta kepada hambanya, itu sifat-sifatnya yang merupakan miliknya yang terbaik itu sering diberikan kepada hamba-hambanya. Di antara sifat itu, jangan heran nanti kalau kita punya sifat welas asih kepada sesama, punya semangat hidup yang tidak pernah padam, ya. Terus kemudian punya semangat yang tidak kenal lelah dalam kehidupan, jangan heran itu sebagian dari tanda cinta Allah kepada kita. Karena bukan kita yang cinta kepada Allah, tapi Allah yang cinta kepada kita. Nah, sehingga pelan-pelan, karena kitanya istiqomah itu sebetulnya sebuah upaya. Di istiqomah itu bukan hasil, istiqomah itu sebuah upaya. Karena
istiqomah ini terdiri dari kata awalnya kata istaqomah, yastaqim, istiqomah. Kata dasarnya itu koma, ada alif, sin, dan ta sebagai huruf tambahan. Kalau satu kalimat dimasuki huruf hamzah, sin, dan ta, itu kalimat tersebut bermakna pencarian. Jadi istiqomah itu atau kata istaqomah tadinya bermakna kita mencari sesuatu yang bisa bangkit di dalam diri kita, itu istiqomah. Ini dulu istiqomah zohir, mengistiqomahkan diri setiap hari di jam tertentu dengan durasi tertentu, mengamalkan diri sebagai bentuk pencarian. Sebagai bentuk pencarian rasa. Rasa yang bangkit nanti sebagai hasil pencarian kita melalui amaliyah riyato, baik zikir jahar, zikir hobi ataupun hataman, ya. Nanti akan ada rasa yang bangkit di dalam diri kita hasil dari istiqomah zahir ini. Hasil dari kita melakukan pencarian rasa yang kita cari itu nanti suatu ketika akan kita temukan, dan mungkin sekali sebetulnya sudah kita temukan. Tandanya banyak sisi ketagihan kita untuk ingin lagi dan lagi. Kalau menemukan bakso, enak sekali baksonya, biasanya tidak bisa sekali datang ke tukang bakso itu. Kadang-kadang seminggu 2 kali, ya, atau seminggu sekali, saking enaknya bakso yang pernah kita nikmati. Begitupun seorang pengamal zikir yang sudah merasakan enaknya zikir, yang sudah merasakan nyamannya zikir, yang sudah merasakan tenangnya zikir, rasa zikir pelan-pelan terbuka yang ditanamkan oleh guru itu. Karena terus-terusan istiqomah, terus-terusan dicari rasa yang bisa bangkit itu, pelan-pelan ketemu satu persatu. Seperti dalam satu hidangan bakso itu kan tidak hanya baksonya, ada sayuran kan, ada mie, ada kuahnya. Bakso sekarang juga kan banyak variannya, ada bisa pakai bawang, ada kerupuknya juga kan. Terus kemudian segala rupa tulang kaleng, detek bengek, ini bakso ya. Begitupun ini orang ketika dia ketemu, ya, dengan rasa yang dia nikmati itu, meskipun namanya itu rasa ilahiyah, tapi di dalamnya itu berbagai macam rasa. Kalau bakso di dalamnya ada rasa sayurannya, sawi dan togenya kan. Terus mie-nya juga kan ada mie kuning sama mie putih kan. Terus kuahnya juga, sausnya macam-macam, sambalnya macam-macam. Dirasakan satu persatu menimbulkan ketagihan. Begitupun rasa ilahiyah itu. Kalau rasa ilahiyah ini ibarat bakso dalam mangkok, ya. Kan rasa ilahiyah mangkoknya namanya hati. Di dalamnya rasa ilahiyah itu isinya, ya. Kalau bakso itu dimangkoki, kalau rasa ilahiyah itu di hati. Kalau rasa ilahiyah itu di dalam hati, ya. Nah, wujudnya rasa ilahiyah rasanya macam-macam, seperti yang dikatakan satu porsi bakso itu terdiri dari bakso, kuah, mie, sayur, dan sebagainya. Disebut rasa ilahiyah itu kalau ada tenang, nyaman, ridho, sabar, syukur, dan sebagainya. Mana suka silahkan, mau dihabisin kuahnya dulu maka, ya. Ini kita mau istilahnya apa, ini tenang tuh sebetulnya sampai mana sih gitu kan. Silahkan, atau mau sayurnya dulu maka, misalkan ya kuahnya sesendok, namun mungkin diuyup sekaligus, ya gitu. Terus
rasa yang lain juga nanti pelan-pelan itu terasa oleh akal ya. Kalau bakso mah terasanya oleh lisan, rasa ilahi mah terasa oleh akal. Akal kita pelan-pelan memahami atau mengerti, seperti kita mengerti seluk-beluk rasa bakso itu. Akal kita lama-lama mengerti rasa ilahiyah itu ya. Kemudian pelan-pelan sering ngomong gitu, bakso di tempat anu enak loh, atau posting di sosmed lagi di bakso mana itu yang terkenal misalkan ya, posting di mana-mana, itu bentuk rasa ungkapan rasa karena menikmati sajian bakso di satu tukang bakso atau di satu kios bakso. Ini pengamal zikir ya, kalau sering merasakan rasa zikir dan sudah bisa menikmati rasa zikirnya, tidak disuruh cerita pun pasti akan menceritakan rasa itu ya. Nah, giliran menceritakan rasa, ini bahasanya kan bisa beda-beda tergantung ekspresi yang sedang dia rasakan, suasana yang dia rasakan. Dia memilih kata tergantung pada stok bahasa yang ada di dalam otaknya. Pengamal zikir nanti menceritakan pengalaman zikirnya itu berdasarkan logikanya masing-masing. Itu tidak akan bisa ditahan. Kan gitunya ibu-ibu sok lamun manggil baso ngeunah, baso yuk di ditu gitu kan. So ini pengamal zikir sudah ketemu nyaman, ketemu enak, ada orang curhat segala macam, ayolah udah ikut zikir aja, kecengen hati kan begitu ya. Gitu. Itu karena sudah dia menemukan hasil buah dari istiqomah. Ngomongnya itu dia ngomong berdasarkan pengalaman dia menikmati satu persatu rasa yang timbul akibat pengamalan zikrullah, menjadi pengalaman dia yang mampu dia ceritakan kepada orang lain. Seperti orang yang pernah atau sering orang tersebut makan bakso seminggu 2 porsi, seminggu sekali 1 porsi misalkan, dia akan menceritakan sensasi makan baksonya itu kepada orang lain. Disebut ma'rifatul bakso, ma'rifat bakso itu ya. Jadi dia mengerti seluk-beluk baksonya itu ya, yang sudah dia pernah rasakan. Orang yang sudah mengerti bahasa ilahi atau bahasa rasa, orang yang sudah mengerti lintasan rasa, akalnya mengerti, mampu menerjemahkan lintasan rasa itu menjadi pelajaran. Akalnya mengerti, akalnya menjadi cerdas karena pelajaran itu, dia disebut ma'rifatullah atau mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini bukan mengenal sosok, tapi mengenal Allah ini adalah mengenal rasa. Dari rasa itu muncul banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa menjadi kekuatan bagi akal ini ya, untuk kita menghadapi kehidupan-kehidupan juga. Seperti habis makan bakso muncul rasa kenyang, udah mah baksonya enak, habis makan bakso kenyang, udah mah zikir teh nyaman, zikir teh enak. Habis mengamalkan zikir, selain ada rasa nyaman, selain ada rasa enak, ternyata seluruh rasa itu menjadi pelajaran bagi kita sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan. Orang yang sudah tenang, kenyang ya, makan bakso, dia ada kekuatan lagi, ada tenaga lagi. Komo bakso di samuan mah ya. Kan zamannya, atau bubur di samuan, cepat tahu di samuan, kan keren nanti kan gitu. So, kurang kayaknya ulang lembur teh apa? Bakso sama teh pan kurangnya. Saya bakso sama kok, kenapa sama ke dapur? Bakso ngebluk di samuan. Gitu. Saking hayang seueuh, nah urangnya kan nggak cukup zikir jahar aja kan ya. Itu kadang-kadang kalau masih lapar itu nggak cukup zikir jahar aja, habis ini hataman. Terus ada yang ikut nanti malam gitu ya.
eta ibarat dahar mah bakso disangguan teh bae gancang teubeuk. Itu berbagai macam jenis amalan yang kita amalkan ya, dari metode thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini membuat akal kita kenyang. Akal kenyang itu kalau sudah kenyang kira-kira makan lagi nggak? Berapung subuh menyatu gitu ya. Ini orang yang sudah kenyang itu dia pasti tidak akan makan lagi. Nanti makanya kalau lapar lagi kan gitu ya. Makan lagi kalau lapar lagi. Orang yang sudah menerima pelajaran zikir ya, bukan artinya dia tidak zikir lagi ya. Orang kenyang itu kan diam, menikmati kekenyangannya kan. Ini akal sudah kenyang dengan zikrullah, diam, tidak lagi bertanya-tanya tentang kehidupan. Kan kita mah banyak pertanyaan kita tentang kehidupan. Kenapa kok hidup saya masih begini aja? Kenapa kok masalah yang sedang saya alami belum saja selesai? Kenapa kok saya ini ya tidak ada kemajuan dalam hidup dan sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah itu tanda kalau perut itu sedang lapar ya. Kalau perut sedang lapar, kan lapar itu kurumbukan. Nah akal orang itu kurumbukan itu teh. Kalau rasa perut mah rasanya lapar, kalau akal ini butuh asupan, akal sedang butuh gizi ya. Akal ini harus mengkonsumsi zikir, mengkonsumsi zikrullah. Yang dimaksud akal mengkonsumsi zikrullah itu mengkonsumsi rasanya. Karena akal ini barang batin. Akal ini barang batin. Karena akal ini barang batin, maka makanannya pun sifatnya batin. Tubuh kita ini kan materi, ada wujud materinya kan. Makanya untuk menguatkan tubuh ya, untuk menguatkan tubuh dibutuhkan makanan-makanan yang bersifat materi, nasi, bakso dan lain sebagainya. Ini untuk menumbuh kembangkan akal, karena akal ini barang batin, makanannya pun harus batin ya. Nah, makanan batin itu la ilaha illallah. La ilaha illallah mah namanya. Tapi yang menjadi makanan akal mah rasanya, bukan tulisan la ilaha illallahnya atau bukan bacaan la ilaha illallahnya, tapi rasa la ilaha illallah yang bisa membuat akal kita ini menjadi kenyang ya, sehingga akal ini bangkit. Nah, disebut koma tadi mah istaqoma yastaqimu, istiqomatan atau istiqoman kan begitu, proses pencarian. Nah sudah ketemu koma atau kiaman atau kiamat. Jadi kiamat itu bukan hancurnya dunia ini bagi pengamal zikir mah ya. Kiamat itu adalah kebangkitan energi ilahiyah yang menghancurkan seluruh materi yang ada di dalam akal. Jadi kalau kiamat nanti itu ini hancurnya dunia, itu akan terjadi itu nanti ya. Satu ketika nanti ngalaman ting moalnya kiamat nu eta mah itu jika nama lamun kiamat eta lamun keur modal oge pegat jigana podolna saking leuasna gitunya ya, lamun ngalaman kiamat eta. Cuma bukan kiamat itu ya yang akan dialami oleh pengamal zikir. Yang akan dialami oleh pengamal zikir adalah kebangkitan rasa yang menghancurkan materi dunia yang ada di dalam akal, sehingga konsumsi akal kita sehari-hari bukan problem. Konsumsi akal kita sehari-hari bukan masalah. Konsumsi akal kita sehari-hari bukan keinginan, tapi konsumsi akal kita sehari-hari itu adalah zikrullah, karena materi di sininya sudah hancur. Ya. Materi di dalam akal ini sudah hancur. Rekaman-rekaman materi di dalam akal ini pelan-pelan sudah apa istilahnya tidak dominan mengganggu kita, karena apa yang kita lihat itu terekam oleh akal kita, apa yang kita dengar terekam oleh akal kita,
susah sekali melupakannya, susah sekali ninggalin kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, karena sudah terekam di dalam otak, ingin selalu mengulangi lagi ya, ingin selalu kembali pada kebiasaan tersebut karena sudah menjadi hal yang rutin. Nah, kari-kari bahasa Indonesia kan namanya kari-kari. Kebiasaan itu kita ubah gitu. Ditambah lagi. Nah, kebiasaan itu kita ubah menjadi kebiasaan pengamalan zikir ya. Bisa jadi itu belum ngeklop ya. Karena apa? Karena belum terbiasa. Makanya ada proses detoksifikasi dalam zikir itu. Detoksifikasi itu ya seperti kalau makan obat, kita makan obat, efek sampingnya misalkan ya mencret gitu. Ya, itu kan ngebersihin lambung ya. Itu makan obat kunaon jadi mencret, padahal di lambungnya ada kuman, ada bakteri apa, karena dia mencret lah kemudian bakterinya ikut keluar, mules segala macam, itu detoxnya. Ya, kalau makan obat ini akal mengkonsumsi la ilaha illallah, pelan-pelan mah lieur heula ya. Liurna kumaha sok boga kahayang loba sinahna zikir lieur teh. Request banyak, harusnya kan usaha apa segala macam gitu. Tapi oleh guru disuruhnya zikir lieur mah ai kitu. Lang heula teh. Itu proses masuknya paham ke dalam akal, ke dalam otak ini susah, makanya harus ada pengamalan. Agar apa? Ini paham gampang masuk. Urang apa? Ya, paham dikasih gratis, amaliyah juga gratis ya. Batur mah di sana ya, di sana. Wah, luar biasa mahal, ingin ikut riadoh teh ya. Urang mah cukup menikmati mahalnya kesempatan we. Dan kesempatannya juga mahal. Orang lain mah sibuk, kita mah dikasih gampang, kita mah dikasih murah gitu. Seperti itu ya. Nah, nanti itu akan ada proses detox dulu otak kita, akal kita, pembiasaan. Seperti orang memakan makanan yang baru ditemukan gitu, dia baru kenal makanan itu, tidak langsung semuanya dimakan, dia cicipi sedikit demi sedikit. Nah, rasa zikir dan paham zikir juga nanti dicicipi oleh akal sedikit demi sedikit. Ternyata enak ya. Nyicipin baksonya ternyata enak. Nambah lagi 1 porsi. Enak lagi kan? Nambah lagi 1 porsi. Enak lagi, nambah lagi 1 porsi. Kita juga kan begitu. Riyadhah sejam kan kurang, ingin nambah lagi gitu tuh. Itu tuh. Karena orang yang senang makan nanti cepet tumbuhnya. Obesitas iya kalau nggak olahraga. Nah, pengamal zikir punya masalah dalam kehidupan itu olahraganya. Makanya insya Allah akalnya ramping. Itu tahu ramping? Langsing gitu si akalnya teh ngeunah katingalina gitu. Lain langsengnya, langsing. Gitu. Jadi si akalnya teh six pack gitu. Dia lihat binaragawan ya, binaragawan. Konsumsi makanannya daging, telur, ya. Makanan-makanan yang menurut kita berlemak segala macam itu dikonsumsi sama binaragawan. Tahu Erling Haaland pemain Manchester City ya. Dia makan nasi sedikit, daging sapinya yang banyak ya. Dietnya diet daging sapi. 1 hari itu dia bisa mengkonsumsi 2 kilo daging sapi. Di nomilnya teh daging sapi. Erling Haaland itu pemain Manchester City ya. Tapi ya lemaknya dia bakar. Pakai apa? Pakai latihan, pakai main bola. Lihat badannya. Bagus kan badan? Tinggi besar, menjadi musuh bagi para defender lawan. Aya Erling Haaland di kotak penalti lieur teh. Termasuk MU ge lieur teh. Aya Erling Haaland. Nah, ini pengamal zikir olahraganya apa? Masalah itu olah otak bagi pengamal zikir. Ya.
Ayeuna zikir wae eueuh masalah untuk kaci. Aduh raos nu saasa jeung Allahna. Budak lewe engkeun we ku Allahna. Pamajikan ceurit hayang duit engkeun we ku Allahna. Pamajikan eta geus nyadiaan tambang di kamar rek bunuh diri keun wae da geus ku Allahna. Dan sebagainya. Jika itu orang yang banyak mengkonsumsi makanan tapi nggak mau olahraga, itu obesitas nanti, gendut ya, gendut nanti gendut tepupuh teh gini, hari gendut sesuai mah nya teu naonnya, kemai gendut sesuai antara tinggi dan berat badan mah eta mah kan jadinya ideal gitu, jadinya ideal. Dan kalau dia dia pakai pakaian juga tampilannya biasanya elegan, enak dipandangnya gitu, dipandangnya enak. Ya no sesuai kan rada lieur ningalina ge itu kumaha gitu kan, antara posisi sing pelendung. Nah ini jangan biarkan ini otak kita sing pelendung, tenang we kumaha Allah, keluarga sing koceak kumaha Allah keneh wae. Justru menghadapi masalah itu olahraga. Sanggup gak ini ya? Akal kita sudah punya kekuatan kayak ini. Seperti ini otot Erling Haaland itu kalau pakai nendang bola, kecepatan bolanya berapa kilometer per jam itu ya. Nah ini akal kita pakai nendang masalah udah bisa nggak? Itu pakai mukulin masalah udah bisa nggak? Apa kitanya yang masih kepukul masalah? Atau kitanya masih ketendang sama masalah? Bisa nggak ini akal kita ketika ada perasaan buruk di dalam hati kita? Bisa nggak nendangnya? Ya. Bisa nggak mukulinnya? Ataukah kita masih sering dipukulin oleh perasaan diri kita sendiri, tersiksa oleh perasaan kita sendiri? Itu kesel ke orangnya makan baik-baik aja, orangnya mengaktivitas biasa, kita mah yang kesel ke orang itu sakit hati ya, sakit banget hati itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memukul perasaan kita sendiri. Kenapa? Akal kitanya belum memiliki kekuatan. Sok coba lamun suku si Erling Haaland cedera, dia nggak bisa nendang bola. Akal kita kalau udah cedera, ingatan kita cedera karena materi, keinginan yang belum tercapai, itu mencederai rohaninya. Orang yang mikirin keinginan terus menerus dan belum tercapai tapi terus dia pikirkan, itu mencederai rohani. Orang yang punya kesal terus menerus, nggak dia urus, nggak dia singkirkan si kesalnya, itu mencederai hati lama-lama. Ini badan rohani kita kalau sudah cedera nggak akan fungsi. Ya. Aya bola gede antep dan bisa najong. Ada kesal kayak gimana musirnya? Ini otak udah nggak cukup kok. Kermah eukeul urang dina kahirupan materi lemot atau cerdas-cerdas rohani atau urang teh. Dina kahirupan materi teh lemot, usaha kada kurang gitunya urang teh. Atuh cerdas-cerdas rohani urang teh. Kesel tong diantep, singkirkeun buru-buru. Mun Erling Haaland mah teu menang bola, syuting ke kotak penalti, syuting ke gawang lawan. Urang ge aya bola kesel tah, tajong buru-buru. Aya bola datang mangga milih bade ka gawang mah. Jebol wae gawang. Seperti itu ya. Kalau dianalogikannya seperti itu. Jadi kalau bangkit ini rasa ya mampu membuat akal kita ini tangguh ya. Jadi kiamat itu dikisahkan seluruh dunia ini hancur ya. Begitupun kiamat secara rohani juga menghancurkan seluruh materi dalam akal, sehingga akal kita punya kekuatan untuk mengurus hati. Jadi si energi zikir ini sudah menguasai akal, sudah kiamat, sudah bangun, sudah bangkit memenuhi akal. Sehingga apapun yang nempel di dalam hati, kalau rasa yang negatif itu akal kita akan refleks membersihkan. Seperti tekau aya kebul di imah teh sok hayang sasapu we gitu. Tekau aya kesel dina hati teh sok hayang bersihan we. Urang mah tekau aya kesel sok hayang tuturkeun we. Aya kesel tuturkeun, sebel tuturkeun, jadi teu beres-beres. Nah, kuncinya di awal tadi adalah istiqomah, pencarian rasa.
pencarian rasa sampai ketemu. Kalau sudah ketemu maka rasa itu menguasai jiwa kita, menguasai akal kita, sehingga akal kita bisa menjadi cerdas, mampu menanggulangi banyak persoalan yang bersifat ruhani. Karena semua masalah itu sifatnya ruhani. Masalah fisiknya bisa jadi ruhani, sakit yang berkepanjangan jebret karena ruhani itu. Jadi stres, jadi apa segala macam. Semuanya nendang ke rohani kita. Bisa nggak kita melakukan antisipasi itu biar tidak larut dalam suasana yang tidak nyaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.